Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiel. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 2 dengan tema komunikasi nonverbal. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan sekilas tentang komunikasi nonverbal. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Abiel, lalu ada Mbak Kartika, Mbak Robihah, Mas Alvito, dan Mas Fikri. Oke, langsung saja materinya. Nonverbal message atau komunikasi nonverbal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Proses komunikasi jenis ini biasanya melalui gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta kontak mata. Nah, komunikasi nonverbal mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama adalah pesan nonverbal dan pesan verbal saling berinteraksi dan saling berkaitan. Yang kedua, kita membentuk pesan dan menilai seseorang lebih banyak didasarkan pada pesan nonverbal. Misalnya kita menilai seseorang lewat bagaimana cara berpakaiannya, terus bagaimana ekspresi wajahnya, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi nonverbal dapat membantu kita untuk membangun hubungan. Yang keempat, komunikasi nonverbal mengatur percakapan verbal. Yang kelima, komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi orang lain. Dan keenam, komunikasi nonverbal penting untuk menunjukkan emosi kita. Sender atau komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan receiver atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Dalam menyampaikan informasi, harus disertai pemahaman tentang pesan yang disampaikan. Pemahaman, pengetahuan, pengalaman, skill, persepsi, dan budaya sender akan mempengaruhi isi pesan yang disampaikan. Jadi, sender tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan. Dalam aktivitas komunikasi sendiri, ada yang disebut dengan feedback atau umpan balik. Feedback adalah tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang ia terima. Feedback dapat berupa komentar, kritik, maupun saran. Media adalah perantara yang digunakan dalam penyampaian pesan termasuk pesan nonverbal. Dalam pesan nonverbal ini, penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini disebut dengan istilah channel, antara lain adalah gerakan tubuh, gestur, kontak mata, kontak fisik, ekspresi wajah, jarak, warna, bentuk, pakaian, dan kecepatan dalam penyampaian informasi. Hal-hal ini adalah cara yang dapat ditempuh untuk penyampaian pesan secara nonverbal. Dalam penyampaian pesan dengan cara-cara tersebut harus selalu mengedepankan kesopanan. Ini dilakukan untuk menghindari respon yang tidak diharapkan. Encoding. Dalam aktivitas komunikasi ada proses untuk mengolah pesan atau informasi dengan mengubahnya menjadi pesan yang lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh pihak tertentu yang dituju oleh sender. Ini disebut dengan pengodaian atau penyajian atau istilahnya adalah encoding. Mengapa encoding? Jawabannya adalah untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas dan mudah difahami oleh penerima, karena tidak semua orang bisa memahami apa yang dimaksud oleh sender. Ketika membuat penilaian atau kesimpulan terhadap orang lain berdasarkan komunikasi nonverbal, kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pertimbangan pilihan untuk komunikasi nonverbal seperti yang kita lakukan untuk pesan verbal. Kedua, pertahankan agar pesan nonverbal konsisten dengan pesan verbal kita. Ketiga, pantau pesan nonverbal kita. Keempat, hindari sikap ekstrim dan monotoni. Kelima, pertimbangkan situasinya. Setelah satu pesan diterima oleh receiver, perlu dilakukan pengolahan isi pesan agar bisa dipahami. Proses ini disebut dengan decoding. Dalam memahami pesan ini, receiver harus bisa menentukan sudut pandang sender agar sinkron atau agar proses pemaknaan pesan tersebut tidak keluar dari konteks yang dimaksud. Selain itu juga receiver harus menguasai skill dalam berkomunikasi serta mempunyai wawasan tentang informasi yang ia dapat. Ketika membuat penilaian atau kesimpulan terhadap orang lain berdasarkan komunikasi nonverbal, kita harus mempertimbangkan hal-hal ini. 1. Saat membuat penilaian, carilah penilaian alternatif dengan penuh perhatian. 2. Bersikap tentatif. 3. Perhatikan bahwa pesan datang dari banyak saluran yang berbeda dan secara wajar.